salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Di tengah meningkatnya urbanisasi dan aktivitas industri, polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan, pembakaran bahan bakar, dan sumber lainnya terus bertambah. Di dalam polutan ini seperti PM2,5, CO dan NO2 terdapat ancaman serius terhadap kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan hingga resiko kematian dini. Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi di Kota Surabaya perlu memperhatikan hal ini. Melalui analisis kualitas udara, kita berharap bisa memberikan data yang akurat untuk mendukung langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menjaga lingkungan kampus, serta melindungi kesehatan mahasiswa baru Universitas Airlangga. Terdapat dua rumusan masalah pada proyek ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh kualitas udara di Surabaya bagi mahasiswa baru Universitas Airlangga. Yang kedua adalah bagaimana upaya meningkatkan kualitas udara khususnya di Universitas Airlangga. Tujuan proyek ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas udara di Surabaya bagi mahasiswa baru Universitas Airlangga dan untuk mengetahui upaya peningkatan kualitas udara khususnya di Universitas Airlangga. Metode yang kita gunakan dalam proyek kolaborasi kami adalah metode kuantitatif dengan membagikan angket ke responden dan menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang sesuai. Berdasarkan observasi dan penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh hasil dan juga data sebagai berikut. Untuk memahami lebih lanjut tentang perspektif mahasiswa baru terhadap kualitas udara di lingkungan Universitas Airlangga dan sekitarnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara, berikut adalah data dari kuesioner yang diisi oleh 50 responden mahasiswa baru. Yang pertama, seberapa sering Anda merasa terganggu dengan kualitas udara di Surabaya? Diagram ini memberikan gambaran tentang seberapa sering orang yang merasa terganggu oleh kualitas udara di Surabaya, dengan mayoritas responden merasa terganggu beberapa kali seminggu. Yang kedua adalah bagaimana Anda menilai kualitas udara di Surabaya saat ini. Dan diagram ini dapat kita lihat bahwa mayoritas responden sebesar 64% menilai kualitas udara di Surabaya sebagai sedang, dan sebanyak 34% responden menilai kualitas udara buruk, sementara hanya 2% yang menilai kualitas udara baik. Polusi udara tak hanya berdampak pada kita saja, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita yang menghirup udara yang sama. Dan itulah sebabnya sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut serta menjaga kualitas udara sebagai bentuk peduli sesama dan mencintai lingkungan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait wawancara dengan narasumber, yaitu yang pertama Pak Sopir dan penumpang visioner. Yang pertama wawancara dengan Pak Sopir. Beliau bernama Pak Budi. Untuk bahan bakar, Pak Budi menggunakan bahan bakar solar. Dalam satu minggu, Pak Budi membutuhkan solar sebanyak kurang lebih 146 liter. Selanjutnya, pertimbangan kenapa Pak Budi memilih bahan bakar solar dibandingkan dengan bis listrik. Beliau beranggapan ada kekhawatiran jika beliau tidak mengetahui permesinan mengenai bis listrik. Selain itu, beliau juga beranggapan bahwasanya perawatan bis yang berbahan bakar solar lebih mudah daripada bis listrik. Selanjutnya wawancara dengan mahasiswa UNER yang biasanya menggunakan bis kampus. Untuk motivasi mengapa memilih menggunakan bis UNER, yaitu karena gratis dan lebih hemat. Dari hasil yang telah kami dapatkan, terdapat upaya dan solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penambahan jumlah kapasitas dan jadwal bus. Bis UNER yang sekarang memiliki armada bus dengan kapasitas duduk yang kurang banyak, dan juga jadwal bus yang kurang apalagi di jam-jam produktif. Yang kedua adalah mulai menggunakan bus listrik yang ramah lingkungan untuk antar kampus di Surabaya, karena bus UNER saat ini masih menggunakan bahan bakar solar untuk transportasi antar kampus di UNER Surabaya. Smart Air adalah sebuah kios informasi yang menampilkan kualitas udara di Universitas Airlangga. Di Smart Air sendiri, terdapat analisis udara masa sekarang hingga prediksi udara di masa depan. Di Smart Air, terdapat layar yang menampilkan kualitas udara masa sekarang, prediksi udara di masa depan, polutan yang terkandung di udara, dan notifikasi apabila udara semakin buruk kualitasnya. Di Smart Air, kami menggunakan energi berbasis panel surya. Dan juga prediksi di Smart Air, kami berbasis machine learning. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa udara di Surabaya memiliki pengaruh bagi mahasiswa baru, yaitu pengaruh bagi kesehatan mereka. Namun, di sisi lain, Universitas Airlangga sudah memiliki salah satu fasilitas bagi mahasiswa yang dapat menjadi upaya mengurangi polusi udara, yaitu adanya bus flash UNAIR.
Selain itu, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, penambahan jumlah, kapasitas, dan jadwal bus. Yang kedua, mulai menggunakan bus listrik untuk rute antar kampus di Surabaya. Yang ketiga, Smart Air adalah sistem analisis udara di Surabaya yang menganalisis udara masa sekarang hingga memprediksi udara di masa depan. Saat mencoba menaiki bus Fresh Uner, kami juga dijumpai di mana keadaan bus yang ramai penumpang sehingga kami belum bisa mewawancarai sopir bus. Selain itu, terkadang juga kedatangan bus tidak sesuai dengan jadwal yang tertera. Nilai karakter yang kami dapatkan selama melakukan proyek kolaborasi yaitu yang pertama, kerjasama antar anggota dengan berbagai latar belakang jurusan yang berbeda sehingga menghasilkan ide yang kolaboratif. Yang kedua, menjalin komunikasi sesama anggota dengan baik yang diharapkan bisa terus berlanjut walaupun kelas BDP selesai. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan. Kesan saat kami melakukan proyek kolaborasi adalah kami merasa senang karena kami bertemu dengan teman-teman yang berbeda program studi sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Pesan dari kami mengenai proyek kolaborasi yaitu semoga penelitian yang kami buat dapat diterapkan untuk menunjang kualitas fasilitas kampus yang lebih baik. Selain itu juga akan berdampak pada kualitas lingkungan yang baik karena mengurangi penyumbangan emisi gas yang dapat menyebabkan polusi udara.